Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah. Kemarin kita sudah menyelesaikan surat nomor 82 menurut nomor urut turunnya surat-surat dalam Al-Quran. Dan kebetulan nomor urutnya sama dengan nomor urut yang tercantum dalam Al-Quran. Maksud saya sesuai dengan urutan nomor urut surat-surat dalam Al-Quran. Jadi kalau dalam Al-Quran surat Al-Infitor itu ditaruh di nomor surat 82. Nomor suratnya 82. Nah, kalau di dalam daftar surat-surat yang turun sesuai dengan masa turunnya, dia juga nomor 82. Kemudian berikutnya yang masih termasuk surat Makkiyah juga, dan kali ini nomor urutnya nomor 83. Ini nanti masih banyak ini Pak, yang turun di Mekah. Terakhir nanti surat bentar di sini nih. Nah, ini ya. Terakhir nanti surat yang turun di Mekah itu surat Al-Mutaffifin. Surat nomor 86 nomor turunnya. Itu nomor urutnya dalam Al-Quran nomor 83. Sebelumnya turun surat Al-Ankabut, surat Ar-Rum, dan sebagainya. Suratnya panjang-panjang. Karena suratnya panjang-panjang saya lewatin dulu. Karena saya mengulang ini dengan tujuan, satu, menambah pengetahuan, ada diselipkan pengetahuan tentang bahasa Arab. Yang kedua, diharapkan setelah diulangi kedua itu makin ngerti, makin paham isinya. Dan yang saya harapkan, saya dan Anda semuanya hafal. Itu. Makanya sabar, jangan ditinggal pergi. Belum hafal kok. Kalau udah hafal boleh pergi ngajar. Ya. Nah, kita lihat pada surat yang turun nomor berikutnya, nomor 83 yang masih termasuk surat-surat yang pendek, yaitu surat di dalam Al-Quran nomor urutnya 84. Nama suratnya surat Al-Insyiqaq. Ini dua surat ini bagus-bagus ini isinya. Makanya harus hafal ini. Dan sering dibaca oleh imam dalam sholat. Sering dibaca Rasulullah SAW dalam sholat Isya. Ya. Surat Al-Insyiqaq masih tergolong surat Makkiyah. Ini apa nih? Oh, jumlah ayatnya. Ini dia suratnya. Sekarang kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila
rabbika kadhan famulaki فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu dhanna an lan yahur bala inna rabbahu kana bihi basira. Sampai sini dulu. Karena kalau diteruskan nanti ada sujud sajadah. Kalau ada sujud sajadah kita baca, membacanya berhenti dulu, terus sujud. Kalau saya sujud, sampean semuanya ikut sujud. Ya, sampai sini aja dulu bacaannya. Kita lihat surat ini. Barangkali ada pendahuluannya yang mana ya? Ini aja dihapus dulu. Kita lihat tafsir yang menerangkan tentang keutamaan surat ini. Terlebih dahulu ada apa enggak di sini? Tafsirnya namanya tafsir ini dia. Tafsir Al-Wasit Lin Tantawi, kepunyaan Imam An-Tantawi ya. Ini wafatnya tahun 676 Hijriah. Berarti semasa dengan Ibnu Katsir ini. Ya. Mana tadi tafsirnya? Ini tafsir kok yang ini? Al-Wasit. Bukan ini. Salah. Tafsir apa namanya, Bit? Lama enggak dilihat. Al-Wasit. Ini juga Al-Wasit. Yang ini Li Zuhaili. Mudah-mudahan yang ini ya. Saya lupa. Nah, bukan. Astagfirullah. Kok lupa? Lama enggak dibuka soalnya nih. Ini apa bukan ya? Bukan juga, astagfirullah. Al-Wasit.
Penulisnya bukan tahun 600, tahun 1400. Nah, saya salah ya. Mana? Masya Allah. Masya Allah. Al-Basit ya. Al-Basit apa Al-Wasit? Ini Al-Basit. Bukan. Atasnya lagi. Oke lah kalau di sini tidak ada, saya lupa nomor suratnya ya. Masya Allah, kok lali. Astagfirullah, kita tunda aja dulu. Kita lihat aja dulu tafsir dari surat ini. Ya. Tafsir suratil Insyiqaq. Surat ini dinamakan surat Al-Insyiqaq, artinya sama dengan Al-Infitor, yang pecah. Sesuatu yang pecah, sesuatu yang terbelah. Wahia makiyatun, dan dia, maksudnya surat ini, karena hiya adalah kata ganti atau dhamir untuk isim mu'annas. Ini isim mu'annasnya. Tandanya ini isim mu'annas adalah tak marbutahnya ini. Sehingga kalau kata surat ini diganti dengan dia, kata gantinya ya pakai hiya. Kalau mudzakkar pakai wa. Belum hafal? Huwa huma hum, artinya dia, huwa untuk lelaki satu, huma untuk lelaki dua, hum untuk mereka lelaki. Hiya huma hunna, artinya dia, hiya untuk wanita satu, huma untuk wanita dua, hunna untuk mereka wanita. Anta antuma, artinya kamu, anta itu artinya anta untuk lelaki satu, antuma untuk lelaki dua, antum untuk kalian lelaki, anti antuma artinya kamu, anti untuk wanita satu, antuma untuk wanita dua, antunna untuk kalian wanita, ana artinya saya, nahnu kita semua, kami semua, cukup itu saja dhamir dan artinya. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. 14 itu harus hafal. Itu kata ganti kok. Saya, kamu berdua, kalian untuk laki-laki. Itu dihafalkan 14 domir itu isim domir itu namanya domir munfasil, domir yang terpisah. Nanti ada domir yang kedua, domir muttasil. Domir muttasil itu 14 juga, yaitu yang huhi dia lelaki, humahima mereka berdua, hum him mereka lelaki, hadiah wanita, humahima mereka berdua, hunna hinna mereka wanita. Ayo, apa? Habis itu? Hah? Ya. Itu yang di lagu sini nih, daftar lagunya, daftar urutnya ini nomor 26, isim domir yang ini domir munfasil namanya. Nah ini domir muttasil, tapi posisinya sebagai objek. Ini juga domir
munfasil juga. Ya, yang tadi kita nyanyikan tuh yang ini. Huhi dia lelaki, huma hima mereka berdua, hum him mereka lelaki, hadiah wanita, huma hima mereka berdua, hunna hinna mereka wanita. Kakakmu lelaki, kuma kalian berdua, kum kalian lelaki, ki kamu wanita, kuma kalian berdua, kunna kalian wanita, iyani aku na kami, iyani aku na kami, iyani aku na kami, iyani aku na kami. Kalau dipakai dalam Al-Quran, ini misalnya HP, kata orang Arab namanya hatifun, tapi ada yang bilang jawalah, hatifun, HP. Kalau HP-nya dia, hatifuhu. Itu kalau marfu. Kalau hatifihi, itu mansub, majrur. Hatifuhuma, hatifahuma, dua HP itu milik keduanya. Hatifahima, dua HP itu milik mereka berdua. Hatifuhum, HP-nya mereka. Hatifihim, HP-nya mereka. Hatifuha, HP-nya dia, perempuan satu. Kitabun, kitab. Kita buka kitab kamu. Kita bukuma, kitab kamu berdua. Kita bukum, kitab kamu, kitab kalian. Kita buki, kita bukuma, kita bukunna. Nah, itu pelajaran bahasa Arab. Kita belum sampai domir kan? Nah makanya pada diam semua. Nah, kita lihat Bapak Ibu dan sekalian, dikatakan oleh para ulama dalam kitab-kitab tafsir mereka, wahia dan dia, yakni maksudnya surat Al-Insyiqaq ini adalah makiyatun, surat makiyah, surat yang turunnya di Makkah atau yang turunnya sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, beliau menuliskan terlebih dahulu sebelum menjelaskan maksud ayat-ayat dalam surat ini. Beliau mengatakan qala Malikun, ya, telah berkata Imam Malik. Beliau menuliskan dalam kitabnya, telah berkata Imam Malik. Imam Malik itu pemimpin atau pencetus atau tokoh pendiri mazhab Maliki, Imam Malik bin Anas. Beliau itu meriwayatkan sebuah hadis yang sumbernya adalah dari Abi Salamah, sahabat Nabi yang bernama Abu Salamah radhiyallahu an. Ya, Abu Salamah salah seorang sahabat besar, sahabat Nabi Muhammad SAW yang terkemuka. Kemudian beliau terbunuh dalam peperangan membela Islam, bukan membela ormas Islam, bukan. Waktu itu enggak ada ormas Islam. Di zaman Nabi enggak ada NU Muhammadiyah, enggak ada FPI juga enggak ada. Ya, Hizbut Tahrir juga enggak ada. Jadi kita jangan mati membela ormas loh ya, jangan membela ormas. Kalau mati itu membela Islam, membela Nabi Muhammad SAW, membela Allah, membela Al-Quran itu boleh sampai mati membela itu. Tapi kalau membela yang lainnya jangan sampai membela Jokowi terus berani mati, jangan, itu musyrik sampean, syirik gitu. Membela orang berani mati itu tidak boleh. Kecuali orang itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sahabat Nabi yang bernama Abu Salamah meninggal, kemudian istrinya Ummu Salamah panggilannya kemudian menjadi istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena waktu Abu Salamah meninggal dunia, meninggalkan istrinya orang baik banget. Nabi menawarkan kepada sahabat-sahabatnya, ayo siapa yang mau mendampingi Ummu Salamah? Dia janda terhormat, suaminya meninggal, masih meninggalkan anak-anak. Ayo siapa yang mau jadi pengurusnya?
jadi suaminya. Nggak ada yang berani, Pak. Tawarkan kepada Abu Bakar, nggak berani. Umar, nggak berani. Utsman, nggak berani. Ali, nggak berani. So, 4 sahabat Nabi besar tadi nggak ada yang berani menikahi Ummu Salamah. Dan Ummu Salamah itu waktu ditinggal mati suaminya yang bernama Abu Salamah ini, Nabi datang menengok, terus nasihati sama Ummu Salamah. Apa? Ummu Salamah, kamu berdoa, Allahumma Allahumma apa? Kamu mengucapkan gini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kamu sudah meninggal, suamimu sudah meninggal dunia, kamu ucapkan begini. Jadi Nabi ngajarin langsung sama istri tadi. Ketemu, ngomong. Nah, itu dalilnya boleh seorang ustadz ketemu sama muridnya terus nasihati kah atau mendoakan kah atau apa itu boleh. Ya. Jadi dengan catatan semua syarat-syarat itu terpenuhi, orangnya harus berjilbab, harus tutup rapat kalau ditengok ya, tidak boleh terbuka auratnya. Terus yang diomongkan yang perlu-perlu saja. Jangan ngobrol sana kemari sampai ngobrol mengenai pekerjaan sampai ngobrol tentang duit, jangan, sudah. Cukup perlunya saja. Nah, Ummu Salamah dinasihati, kamu ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma jurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Itu doanya orang yang kehilangan, menjadi doa untuk orang yang kehilangan suami, kehilangan istri, kehilangan anak karena meninggal dunia maksudnya. Ya. Kehilangan barang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma jurni fi musibati, Allahumma ya Allah ujurni, berilah ganjaran, berilah pahala kepadaku fi musibati, di dalam musibahku ini. Wa khlufli, dan berilah ganti kepadaku ya Allah, ya barangku hilang tapi aku minta ganti kepadamu ya Allah, yang khairan minha, lebih baik daripada yang hilang ini. Itu doa yang diajarkan Nabi kepada Ummu Salamah, kehilangan suaminya Abu Salamah meninggal dunia. Ummu Salamah baca doa itu, betul Pak, dikasih ganti suami yang lebih baik daripada Abu Salamah. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus nanti di surga bagaimana ya? Jodohnya siapa nih jodohnya? Kan di akhirat ketemu lagi. Kalau seorang suami sama istri ketemu lagi sama-sama di surga. Padahal dia pernah punya suami bukan cuma sekali, 2 kali. Bersuami dengan 2 orang laki. Atau mungkin dengan 3 orang laki karena meninggal lagi, kawin lagi. Meninggal lagi, kawin lagi. Sampai 4 kali menikah dengan 4 laki-laki ini. Kalau 4 laki-laki ini masuk surga dan laki wanita ini juga masuk surga, terus nanti di akhirat jadi istrinya yang mana ini? Ada pertanyaan begitu enggak? Ada ya? Rasulullah mengatakan nanti di akhirat si wanita tadi disuruh milih. Kau mau pilih sama yang mana dari istri suami kamu yang 4 ini? Kau pilih yang mana? Nanti ku taruh di tempat yang sama di surga. Ya mungkin saya kira Ummu Salamah milih Rasulullah lah. Walaupun suami kedua. Pilih, mungkin. Ya, nanti kita lihat sama-sama di sana lah. Kalau masuk surga. Masalahnya kita ini, Masya Allah, masuk surga apa enggak ngasih deg-degan nih. Tuh, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami ini amalannya masih buruk ya Allah, masih jelek ya Allah, masih suka berbuat dosa ya Allah. Kami banyak berbuat dosa di masa lalu ya Allah. Berilah rahmat berilah rahmat kepada kami ya Allah. Masukkanlah kami ke dalam surgamu ya Allah. Walaupun amalan kami tidak pantas untuk masuk surga. Itu aja ya. Makanya Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ya Allah. Hamba mohon kepada Paduka ya Allah, ridhoka, ridhomu, wal jannah. Ini as'aluka ridhoka wal jannah. Aku mohon kepada Engkau ya Allah, ridho Engkau, ridho Paduka ya Allah, wal jannah, dan surga. Abu Salamah meriwayatkan hadis sebagai berikut. Abu Salamah bercerita, anna bahwasanya Aba Hurairah. Oh, berarti Abu Salamah mendengar lagi dari sahabat yang lain, yaitu dari sahabat Abu Hurairah. Anna bahwasanya Aba Hurairata. Loh ini loh contohnya Pak.
Ini asalnya ini Abu. Ini asalnya Hurairah. Hurairatu. Abu Hurairati. Abu Hurairata, ya benar, Abu Hurairata. Tapi karena ada huruf anna, ini namanya huruf nasab, huruf penasab, hurufnya menyebabkan isim di belakangnya menjadi mansub. Yang asalnya abu, aba, abi, akhu, akho, akhi, hamu, hama, hami, ya, zi, fu, fa, fi, itu ismul khomsah, isim yang 5. Itu isim yang khusus. Isim itu adalah biasanya isim dhamir itu adalah kata yang mabni, tapi khusus untuk aba, abu, abi itu menjadi menerima perlakuan yang khusus. Bisa berubah, ya. Karena ada ana maka abu menjadi aba. Nanti kalau ada li, abu itu kan bapak. Ini asalnya abu, artinya bapak. Nanti berubah dalam kalimat bisa berubah menjadi aba. Abahu, abahnya. Atau abuhu, bapaknya. Abihi, bapaknya juga. Tapi kedua dalam kalimat berbeda. Yang satu marfu, yang dua mansub dan majrur. Ya. Nah, karena ini kemasukan huruf nasab, maka abu menjadi yang marfu, kata abu berubah menjadi mansub, jadi menjadi aba. Nanti kalau dia di depannya huruf majrur, ya, li misalnya begitu ya, li abi Hurairata gitu. Ya, bukan jadi aba lagi, tapi menjadi abi Hurairata. Nah, ini anna bahwasanya Aba Hurairah, Abu Hurairah, qara'a, dia membaca bihim untuk mereka atau dengan mereka, maksudnya pada suatu hari Abu Hurairah mengimami sholat, mengimami makmum, di antara makmum itu ada sahabat Abu Salamah. Nah, Abu Hurairah memakmumi mereka, qara'a bihim, Abu Hurairah membaca bersama mereka dalam sholat, yaitu membaca surat Idzas samaa'u syaqqat. Lalu ketika beliau Abu Hurairah membaca surat ini dalam sholat ini, fasajada, lalu Abu Hurairah sujud. Kan ada ayat sajadahnya kan? Nah, Abu Hurairah sujud fiha, dalam surat itu, dalam membaca surat itu. Falamma, maka ketika insorofa, telah bubaran, telah selesai sholat, ya, ahbarohum, Abu Hurairah mengabarkan kepada mereka, anna bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajada fiha, Rasulullah pernah sujud di dalamnya. Maksudnya Rasulullah dulu waktu mengimami kami sholat, pernah juga beliau sujud tilawah waktu mengimami sholat membaca surat As-Sajadah ini. Jadi sekarang aku amalkan, ketika Rasul sudah enggak ada, aku ngimami sholat kalian semua, aku amalkan apa yang diamalkan oleh Rasulullah. Ini diberitahu setelah selesai sholat. Mungkin ada yang belum tahu. Ini habis berdiri, Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, baca surat kok ujuk-ujuk. Tiba-tiba langsung sujud loh. Mestinya kan rukuk dulu. Ini kok Allahu Akbar kok sujud. Orang-orang mungkin ada yang kaget, yang belum pernah ngalami atau belum pernah tahu, mesti kaget. Orang yang baru pertama kali datang ke masjid ini misalnya biasa baca surat ayat sajadah, belum biasa misalnya satu surat yang sudah terkenal surat As-Sajadah itu. Surat-surat yang lain yang belum terkenal dibaca, belum sering dibaca, ketika sujud mungkin orang bingung loh, kok sujud? Nah, Abu Hurairah ngasih tahu, saya sujud karena saya pernah melihat Rasulullah SAW sujud juga di waktu membaca surat ini dalam sholat. Ini hadis ini selain yang meriwayatkan Imam Malik, rawahu Muslimun, yang meriwayatkan hadis ini juga Imam Muslim, wan Nasa'i dan Imam Nasa'i. Tapi Muslim dan Nasa'i meriwayatkannya min tariqi Malik, dari jalannya Malik juga. Karena Malik ini umurnya lebih tua daripada Muslim, lebih tua daripada An-Nasa'i, lebih dulu lahir ini.
bihi dengan hadis itu. Dalam Sahih Muslim terdapat di hadis nomor 578. Dalam Sunan Nasai, Sunanul Kubra lin Nasai di hadis 11.660. Wow. Sunanul Kubronya Nasai itu. Bukan Sunan Nasai sendiri lagi ada Sunanul Kubronya Nasai. Lebih banyak lagi hadisnya 11.000, masyaallah. Wa qala al-Bukhari, dan yang kedua Imam Ibnu Katsir meriwayatkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari yang sumbernya an Abi Rafi, dari sahabat Abu Rafi radhiyallahu anhu. Qala Abu Rafi berkata, "Shallaitu, aku pernah salat ma'a Abi Hurairah, bersama Abu Hurairah." Oh, ini sama ini. Kali ini yang cerita orang yang bernama Abu Rafi. Dia mengatakan aku pernah sholat bersama Abu Hurairah sebagai imamnya. Sholat apa? Al-atamah, sholat isya. Faqara'a, lalu Abu Hurairah dalam sholat isya membaca idza sama'u syaqqat fasajada, lalu Abu Hurairah bersujud. Faqultu lahu, lalu aku Abu Rafi bertanya kepada dia, "Kenapa kamu sujud tadi?" Qala, beliau Abu Hurairah menjawab, "Sajadtu, aku sujud, ya. Aku dulu pernah sujud khalfa, di belakang Abil Qasim, orang yang bernama Abul Qasim." Abul Qasim atau Abul Qasim itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bapaknya Qasim. Karena anak Nabi yang paling tua laki-laki yang paling tua namanya Al-Qasim. Wafat waktu masih kecil. Ibrahim anak beliau juga, tapi meninggal dunia juga waktu masih kecil. Sedangkan yang lainnya tuh perempuan semua kan? Ya, anak Nabi kan? Anaknya Nabi kan? Abu Qasim, kemudian Ibrahim ya. Kalau yang perempuan kan Ruqayyah, Iya, Fatimah tuh yang paling disayangi itu yang Zainab sama Ruqayyah. Satu lagi siapa? Ummu Kulsum. Ummu Kulsum. Perempuan. Iya, Ummu Kulsum toh? Ya, ada 4 orang wanita, 2 laki. Kalau astagfirullah. Ya, gitulah, nanti kita buka lagi sejarah Nabi. Jadi Abu Hurairah sholat di belakang Nabi SAW. Fala azalu, maka tiada henti. Fala maka tidaklah azalu, fala azalu maka tiada henti-hentinya. Maksudnya maka selalu asjudu, aku sujud biha dengan surat ini. Hatta alqahu, sampai aku nanti mati ketemu dengan beliau. Jadi ini hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari bahwa dalam surat Al-Insyiqaq ada sujud tilawah. Ya, ini Sahih Bukhari di hadis nomor 766. Yang ketiga, Imam Ibnu Katsir meriwayatkan hadis an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala, Abu Hurairah berkata, "Sajadna, kami pernah bersujud bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kami pernah sujud bareng sama Rasulullah SAW dalam sholat. Di dalam ketika beliau membaca dalam sholatnya. Idza sama'u syaqqat. Dan ketika beliau membaca. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Dalam 2 surat ini ada sujud sajadahnya. Makanya kalau kita sholat membaca surat ini. Ya harus sujud tilawah. Berhenti dulu bacaan sholatnya, sujud, terus berdiri lagi, melanjutkan membaca lagi. Ya. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Muslim di nomor hadis 578 dan Sunan Abi Dawud di nomor hadis 1407. Ya. Kemudian Sunan Tirmidzi di hadis nomor 573, Sunan Nasai di hadis di juz 2 halaman 162. Sekarang kita lihat tafsirnya. Itu Ibnu Katsir membuka tafsirnya dengan tafsir surat ini dengan ini riwayat ini, 3 riwayat ini. Kemudian beliau baru menjelaskan satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Idza sama'u syaqqat. Idza apabila
as-sama'u langit itu insyaqqat telah terbelah, telah pecah. Kapan langit pecah? Ibnu Katsir mengatakan wadzalika, dan itu terjadi yaumal kiamati, pada hari kiamat. Imam Al-Baghawi dalam kitab tafsir Ma'alimut Tanzil juga mengatakan insyiqaquha, pecahnya langit itu min alamati, termasuk alamat tanda. Alamat itu artinya tanda, Pak. Alamat dalam bahasa Indonesia itu dari bahasa Arab, Pak. Oh, kamu bilang kadrun terus. Orang Arab itu orang mulia kalau beriman. Lebih mulia dari kita orang Jawa itu. Sama-sama beriman nih Pak ya, sama-sama beriman ini. Yang satu orang Quraisy, yang satu orang Jawa. Ini oleh Allah lebih mulia, dimuliakan orang Quraisy. Jangan main-main sampai sama orang Arab. Ada kakek tua, mampu lemah barang. Bau tanah, ngolok-olok orang Arab, keturunan Arab lagi. Sama-sama orang beriman ini, kalau yang satu orang Quraisy, suku Quraisy, yang satu suku Jawa. Suku Jawa nggak boleh jadi pemimpin seluruh dunia, nggak boleh. Orang Quraisy ini yang boleh menjadi pemimpin umat Islam seluruh dunia. Habib Rizik itu suku Quraisy itu, yang main itu. Sukunya suku Quraisy, keturunan suku Quraisy. Ya, kalau kamu musuh Habib Rizik, sudah nanti ketemu sama Allah, digebuki malaikatnya Allah kamu. Ya. Jadi saudara sekalian, pecahnya matahari, pecahnya langit itu min alamati, dari atau termasuk alamat al-kiamati, tanda kiamat. Jadi nanti kan langit akan pecah. Kapan? Nanti hari kiamat. Kita udah pada mati, udah nggak menyaksikan. Ya, yang kedua, ayat yang kedua, wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Wa adzinat, dan, nah ini wa dan huruf. Adzinat fi'il apa huruf apa isim? Wih, diam semua segini. Oh, berarti belum tahu artinya ini. Adzina itu artinya mengizinkan. Kalau mengizinkan berarti apa? Kata kerja, fi'il. Ya. Adzina ya'zanu idnan. Adzina mengizinkan. Nah, itu ada lagunya itu, Pak. Jadi adzina itu artinya mengizinkan. Adzinat, dia perempuan mengizinkan. Dia perempuan siapa nih? Fa'ilnya siapa? Fa'ilnya ya langit. Langit itu kan dibangsakan perempuan, termasuk mu'annas. Wa adzinat, dan langit. Di sini dia asal kata adzina. Ini kalau kita lihat ya, kata adzina, kita buka kamus. Nah, adzina itu artinya macam-macam, Pak. Tapi yang terkenal itu mengizinkan, yang banyak dipakai dalam arti mengizinkan. Adzina idznan, mengizinkan suatu izin lahu kepadanya. Tapi bisa juga adzina itu artinya mengetahui. Bisa juga artinya mengerti. Tapi harus di belakangnya harus ada kata-kata bil amri. Ya, adzina bi, itu artinya mengetahui. Kalau adzina saja mengizinkan. Ada lagi adzina yang sendirian saja, itu artinya mendengarkan. Jadi adzina bisa berarti mendengarkan. Terus adzina bisa juga berarti mengingini. Tapi kalau di belakangnya ada li, adzina li, adzina bi, itu beda lagi ya. Ini kalau dalam bahasa Inggris namanya idiom, kalimat susunan kalimat idiom. Jadi punya arti tersendiri. Nah, jadi kalau begitu yang tepat yang mana? Wa adzinat, dan langit mengizinkan, bukan mengizinkan yang tepat, tapi ai yaitu samiat. Langit samiat, mendengar. Ya, wa adzinat, dan langit telah mendengar li rabbiha, kepada Tuhannya. Langit telah mendengar
yakni mendengar li rabbiha kepada Tuhannya, maksudnya mendengar amro rabbiha, telah mendengar perintah Tuhannya. Allah berfirman kepada langit, langit, kamu langit sekarang pecah kamu, kun, pecah kamu sekarang, fayakun, wah pecah sudah langit. Itu nanti di hari kiamat. Karena langit sami'at telah mendengar amro rabbiha perintah Tuhannya, bil insikoki untuk pecah, wa ata'athu dan langit mentaati kepadanya, kepada Allah. Langit yang gedenya gitu segitu aja diperintah sama Allah tuh nurut loh Pak. Sampean kecil kayak gini nih sama langit nggak ada apa-apanya, diperintah sama Allah kok ngeyel. Diperintah sama Allah kok nggak nurut. Ya apa ini? Ya. Wa ata'athu dan langit mentaati Allah. Nah, terus diterangkan dari ahli tafsir ini, adzina itu minal udhuni, dari kata al-udhuni asalnya. Al-udhun itu, kata adzinat ini bisa berasal dari kata al-udhun. Al-udhun artinya telinga. Kalau disebut adzina li rabbiha berarti mendengar, wa huwa dan makna dari adzinat itu menjadi al-istima'u, mendengar. Ini menurut Imam Al-Baghawi. Wa adzinat li rabbiha dan langit mendengarkan kepada Tuhannya. Sama Ibnu Katsir juga mengatakan ai, karena ini Ibnu Katsir hidupnya di belakangnya Imam Al-Baghawi. Imam Al-Baghawi hidupnya tahun 500-an Hijriah, Ibnu Katsir tahun 600-an Hijriah. Pertengahan 600-an sampai sesudah tahun 700. 700 berapa meninggal 700? Berapa ada? Saya enggak hafal tahun kelahirannya ya. Tahun wafatnya. Jadi ini seniornya ini Imam Al-Baghawi. Al-Baghawi mengartikannya adzinat itu mendengarkan. Ai Ibnu Katsir juga mengatakan wa adzinat ai maksudnya istama'at. Ya, langit mendengarkan li rabbiha kepada Tuhannya, maksudnya kepada perintah Tuhannya, wa ta'at dan langit pun taat kepada amrohu perintahnya, perintah Allah, fima tentang apa ya, perintah Allah tentang apa yang amaroha, Allah telah memerintahkan kepada langit, bihi dengannya, dengan perintah itu. Ya ini perintah Allah minal insikok, yaitu perintah untuk pecah. Wa adzinat li rabbiha dan langit telah mendengarkan perintah Tuhannya, wa huqqat disuruh pecah, langit pecah. Dan pecahnya langit itu adalah huqqat, wa huqqat dan dibenarkanlah langit melaksanakan perintah Tuhannya, perintah Allah untuk pecah, kemudian dia pecah. Jadi perbuatan mentaati perintah Allah itu adalah perbuatan yang dibenarkan. Kita lagi kerja nih, kerja entah berdagang, entah di pasar, jualan, entah di kantor, lagi ngerjakan pekerjaan, kemudian di mana sajalah. Begitu datang waktu azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Udah dipanggil begitu, selesai azan berdoa, berselawat dulu, kemudian berdoa, doa sesudah azan supaya dapat syafaat dari Nabi. Terus doa minta duit, nggak apa-apa. Allahumma inni as'aluka duit. Nggak bisa bilang duit pakai bahasa Arab. Ya udah. Allahumma inni as'aluka duit. Allahumma inni as'aluka rizqan wasi'an. Allahumma inni as'aluka syifa'ak. Ya Allah, aku mohon kepadamu kesembuhan darimu ya Allah. Kalau lagi sakit. Boleh ya. Jadi kemudian saudara mendengar azan lalu meninggalkan pekerjaan. Mungkin bosnya marah-marah. Kamu kemana? Belum selesai kamu tinggal. Maaf bos, azan. Saya izin salat dulu ya. Kalau bosnya baik, oh ya silakan. Ya kalau bosnya orang Tiongkok sana, jangan. Kerja dulu.
Ya. Gitu Pak, ya. Wahukot dan pecahnya langit itu dibenarkan. Wahukot dan dibenarkanlah langit itu pecah. Maksud ayat yang berbunyi hukot dibenarkan, maksudnya wahukot dan telah dibenarkan laha bagi langit, baginya antuti'a bahwa langit mentaati robbaha kepada Tuhannya. Ibnu Katsir juga mengatakan wahukko dan dibenarkan laha bagi langit antuti'a bahwa dia mentaati amrohu perintah Allah. Kenapa? Li'annahu karena Allah itu al-azim, zat yang maha agung, alladzi yang la yumana'u tidak boleh dihalangi. Kalau dia memerintahkan enggak boleh ada seorang pun yang menghalangi melaksanakan perintah Allah. Kalau Allah menyuruh umat Islam ini ngaji Al-Quran, tidak boleh ada seorang pun yang melarang umat Islam mengaji. Enggak boleh. Tidak ada yang berhak. Walaupun presiden. Nah, kalau nggak nurut kita ditembakin gimana? Ya diam-diam aja kamu. Nggak usah bilang-bilang. Ngaji diam-diam kan bisa. Nggak usah lapor-lapor. Lapor aja. Pak, maaf Pak. Saya izin ke belakang dulu Pak ya. Izin ke belakang. 5 menit atau selama-lama 10 menit. Ke belakang sampai wudhu terus sholat. Jangan bilang mau sholat. Ke belakang. Atau ya sudah, jangan lama-lama ya. Enggak lama. Ya. Nah, sampai ke belakang, betul ke belakang. Buang air kecil, buang air besar, buang air kecil terus wudhu cepat-cepat terus sholat. Nah, gitu. Tapi kalau bosnya orang baik, pasti ngejek izin. Dia sendiri mungkin malah ngajak, ayo kita sama-sama yuk sholat yuk. Polisi mau izin, Wandan, bisa, izin sholat. Oh ya, ayo bareng sini, saya yang imami. Nah itu kalau Kapolresnya orang beriman. Ayo kita sama-sama sholat di masjid. Kapolres itu, di masjid Polres. Imamnya Pak Kapolres sendiri, bagus benar itu Pak. Benar, bagus itu. Jadi Allah itu maha agung, dia adalah yang la yumani'u, tidak boleh dihalangi, wala yughalabu. Dan Allah itu tidak boleh dikalahkan. Kepentingan kita dengan Allah tidak boleh dikalahkan dengan kepentingan dengan yang lainnya, Pak. Ya. Bahkan qad qahara kata Ibnu Katsir. Sungguh Allah itu memaksa kulla syai'in segala sesuatu. Wa zallalahu dan tunduk kepadanya kullu syai'in segala sesuatu. Jadi segala sesuatu yang namanya langit, yang namanya matahari itu yang mulai terbit itu, kemudian namanya bulan, bintang, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, dan malaikat-malaikat Allah, itu semuanya sama Allah tuh tunduk. Tapi ada makhluk Allah kecil yang enggak tunduk sama Allah, namanya manusia. Gajah aja sama Allah tunduk kok, nurut. Ya. Manusia yang gede gitu enggak nurut. Manusia yang kecil enggak nurut, gajah yang gede aja nurut. Ya, jadi ini loh Pak, cara kalau kita belajar tafsir perhatikan ya. Idza sama'u syaqqat, terjemahkan. Idza apabila as-sama'u langit itu insyaqqat, telah terbelah. Apabila langit itu telah terbelah. Apa maksud ayat ini? Ya maksudnya nanti kalau langit sudah terbelah. Kapan itu? Nanti di hari kiamat. Gitu aja penjelasannya. Udah selesai tafsirnya. Terus wa adzinat li rabbiha wa huqqat, dan langit telah mendengarkan kepada perintah Tuhannya dan dia dibenarkan. Dan langit itu dibenarkan oleh Allah untuk pecah. Betul kamu pecah. Jadi wa adzinat li rabbiha wa huqqat, dan langit telah mendengarkan kepada Allah Tuhannya dan dia dibenarkan. Maksudnya ya ini, langit mendengar perintah Allah untuk pecah dan langit mentaati perintah Allah. Itu maksudnya begitu, ya. Lalu yang ketiga, wa idzal ardu muddat. Nah, ini. Wa idza, dan apabila al ardu bumi itu muddat. Tadi di depannya ada kata huqqat. Ini fi'il madi majhul. Kata kerja pasif. Lawannya majhul maklum, fi'il madi maklum.
Maklum itu hakko. Kalau perempuan hakkot. Untuk perempuan, untuk mu'annas. Kan untuk mudzakkar hakko. Nah kalau untuk majhulnya dari kata hakko yang artinya membenarkan menjadi hukko dibenarkan. Ya. Kalau di sini yang di belakangnya wa idzal ardu muddat wa idza dan apabila dan jika al ardu bumi itu muddat. Nah, ini juga fi'il madhi majhul. Wa ini huruf, idza ini juga huruf mabni. Wa ini huruf yang mabni artinya tidak akan pernah berubah selamanya. Tandanya atau harokatnya tetap fathah. Mabni alal fathi namanya. Fathah apa? Ini huruf wawu yang mabni dia tetap tidak bisa berubah harokatnya alal fathi. Tetapnya di atas fathah. Tidak bisa dirubah menjadi wi, tidak bisa menjadi wu, enggak bisa. Selamanya tetap wa. Demikian juga idza. Ini huruf yang mabni alal sukun. Mabni alal sukun karena dia huruf terakhirnya ini alif yang disukun, huruf mati. Jadi dia ini nggak bisa berubah menjadi izi atau izu, nggak bisa. Idza ya idza terus selamanya. Wa idza dan apabila dan jika al ardu bumi itu muddat. Nah ini asalnya dari kata madda yamuddu maddan. Madda itu memanjangkan. Yamuddu juga memanjangkan. Kalau madda fi'il madhi, yamuddu fi'il mudhari. Maddan itu masdarnya. Nah, kalau dia dirubah menjadi fi'il majhul, dari kata madda berubah menjadi mudda. Tapi karena fa'ilnya itu mu'annas, ya, jadi muddat gitu. Kalau ini fa'ilnya mudzakkar yang dipanjangkan itu benda yang laki-laki atau orang laki-laki, ya ini muddah. Tapi kalau perempuan menjadi muddat. Wa idzal ardu muddat dan apabila bumi itu telah dipanjangkan. Jadi yang dipanjangkan yang taknis di sini nih tanda fiil yang menunjukkan muannas ini berarti fa'ilnya muannas. Fa'ilnya yang mana? Ini. Bukan fa'il namanya. Kalau fiil majhul penggantinya fa'il namanya naibul fa'il. Jadi naibul fa'ilnya ini al-ardu, makanya dia marfu. Ya. Jadi dan bumi itu telah dipanjangkan wa idzal ardu muddat dan apabila bumi itu telah dipanjangkan. Maksudnya bumi dipanjangkan bagaimana? Maddal adim al-ukadhi katanya. Bumi nanti akan dipanjangkan, ini menurut ulama zaman dulu nih Pak, dipanjangkan seperti panjangnya pasar ukat. Zaman dulu ada pasar namanya pasar ukat, itu pasar yang paling gede, tempat orang berjual beli. Nanti bumi ini akan dipanjangkan di seluruh dunia tapi dipanjangkan begini. Seperti orang memanjangkan sesuatu begitu. Wazida bahkan ditambah fisiatiha dalam luasnya. Bumi akan ditambah luas lagi. Jadi dibentang, ditarik gitu. Nah kalau bumi ditarik, yang narik malaikat ya pecah, putus tanah-tanah itu. Itu maksudnya begitu. Lalu kalau kata ahli tafsir Muqatil, bumi nanti akan dipanjangkan maksudnya suwiyat akan diratakan. Kamadil adim seperti orang memanjangkan kulit. Kulit itu kalau dipanjangkan, kulit sapi misalnya sudah dikuliti ya, sapi sudah dikuliti, kulitnya ditarik panjang ini nanti bisa jadi alas tidur, bisa jadi apa saja. Nah, kalau memanjangkannya narik kuat-kuat pecah putus itu. Kan gitu. Nah, karena bumi nanti akan dipanjangkan, suwiyat dia diratakan seperti orang memanjangkan kulit, ya. Fala yabqa maka akibatnya tidak akan tersisa fiha dia di dalamnya di bumi itu binaun satu bangunan pun wala dan tidak ada juga yang tersisa jabalun satu gunung pun. Karena bumi sudah ditarik, gunungnya lepas dari landasannya, terbang ke udara, dukata dibenturkan. Wa idza dukatal jibalu dukatan wahidatan. Kalau gunung sudah dibenturkan satu dengan yang lainnya dengan satu benturan hancur. Ya.
bumi dipanjangkan sehingga tidak ada bangunan apapun yang tersisa, kata Imam Al-Baghawi. Maksud ayat ini kata Ibnu Katsir, busitot, bumi dipanjangkan maksudnya dihamparkan, wa furisat dan dia dibentangkan, wa wusiat dan diluaskan. Lalu Ibnu Katsir mengambil tafsir Ibnu Jarir. Qala Ibnu Jarir rahimahullah, Ibnu Jarir meriwayatkan hadis an Ali ibnil Husain, dari Ali anaknya Imam Al-Husain. Al-Husain itu cucu Rasulullah SAW, punya anak namanya Ali. Jadi ini tabi'ut tabi'in ya. Ali bin Al-Husain atau tabi'in. Ali bin Al-Husain cucu Rasulullah mengatakan annan nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala pernah bersabda. Nabi pernah bersabda dengan sebuah hadis yang panjang. Apa isinya? Jangan kemana-mana, besok pagi kita lanjutkan lagi insyaallah. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.